Oke ya, masih bertemu dengan saya dalam channel yang belum tertandingi ya. Oke, selamat siang. Masih bersama saya Soli Wiledi, SAG SPD, membahas tentang upaya penyelesaian kasus yang masih bergulir dan belum terselesaikan hingga dengan saat ini. Tentunya semua sudah maklum, kita harus menyelesaikan semua permasalahan dengan kepala dingin dan dengan cara yang cerdas, bijaksana, presisi, dan restoratif of justice ya. Jadi karena sudah ditawarkan RG dalam hal rangkaian pemikiran dan penyelesaian perkara akuo yang sudah berjalan selama 12 tahun, saya berharap tentunya semua pihak menyadari kemampuan dan posisi saya dan kompartementalisasi yang kami miliki. Tentunya ini artinya tidak berperang atau tidak melakukan class action. Ini hanya sebuah tawaran ya. Tawaran untuk melakukan arbitrase atau perundingan atau MOU, traktat dan perwasitan. Penawaran atas penyelesaian perkara dengan cara perwasitan itu sudah lama bisa ditawarkan dengan cara sidang yang ringan ya. Penyelesaian perkara secara ringan atau delik perkara ringan yang tidak serta-merta penyelesaian perkaranya diselesaikan di atas meja. Jadi jika sekiranya apa yang disampaikan itu sesuai, maka bisa dilaksanakan kan begitu. Jika tidak sesuai, ya dibatalkan begitu saja, tidak dilaksanakan kan begitu. Jadi apa yang kami ungkapkan selama ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan dan jawaban dari pertanyaan para pihak, terutama di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, Dinas Pendidikan Kecamatan Winong, dan yang lain sebagainya, tanpa mengretensi atau tanpa mendiskreditkan satu dan lain pihak, dan menawarkan sebuah solusi bersama secara bijaksana bagaimana persoalan ini dapat mengerucut dan dapat diselesaikan dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan peraturan pemerintah maupun sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apapun itu, apapun yang kita sampaikan itu menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi istilahnya itu permasalahan publik jika hal ini tidak terselesaikan, karena setiap masyarakat berhubungan dengan negara itu kok sedemikian rumit, kenapa kan gitu. Kok ada semacam tekanan atau intimidasi atau semacam pemaksaan. Jadi sebagai masyarakat kami merasa terzalimi atau terpaksa atau dipaksa untuk membuat keputusan tindakan sepihak atau sebuah keputusan sepihak yang sangat merugikan kami selaku korban. Jadi kronologi sudah kami sampaikan sebelum kejadian itu ya, adanya eksekusi, persekusi dan aksi kabur dari rumah itu. Memang ada perencanaan untuk menceraikan saya sejak tahun 2003. Jadi alasan itu mencuat
katanya sejak 2003 sudah tidak nyaman dengan saya. Nah, kenapa hal itu disampaikan pada 2011? Berarti di situ ada tipu daya atau tipu muslihat yang sangat merugikan saya dan merugikan beberapa pihak. Dan alasan-alasan itu unlimitatif. Kalau memang dinyatakan itu sebagai sebuah KDRT, ukuran KDRT-nya sebagai apa? Karena saya sama sekali tidak tahu menahu bahwa itu adalah unsur KDRT. Tetapi saya selama itu bertanggung jawab di dalam memberi nafkah lahir maupun batin, mencari pekerjaan dan memberi pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang luar biasa, dan itu dengan segala cara dan usaha, dengan perjuangan darah, keringat, dan air mata kita sudah selesaikan. Jika sekiranya hal itu menjadi permasalahan baru, tentunya dapat dikaji, diteliti, dan dibicarakan secara kekeluargaan, tidak serta-merta menjadi persoalan yang krusial dan melibatkan orang lain. Jadi saya minta internal di kepolisian ada manajemennya sendiri, internal di kedinasan ada manajemen tersendiri, dan di keluarga ada manajemen sendiri. Maka di dalam kedinasan yang menyampaikan, diwakili saudara Sutopo menyampaikan ada aroma tidak sedap. Nah, itu maksudnya apa kan gitu. Jadi saya meminta ini diteliti, paling tidak saudara Sutopo ini memerintahkan atau meminta kepolisian untuk bersama-sama menyelidiki aroma tidak sedap yang dimaksud itu apa kan gitu. Apakah tulisan-tulisan yang dimaksud itu menjadi petunjuk aroma tidak sedap tersebut, dan mungkin sudah dipersiapkan sejak 2008 itu saudara WW bermain api atau bermain kasus untuk menjebak daripada suaminya sendiri. Jelas-jelas bahwa sejak yang bersangkutan meninggalkan rumah ya, dan membuat permasalahan-permasalahan baru yang krusial itu seseorang atas nama Subianto ya. Kami tua dari Subi di Balai Desa Karangkonang itu mengatakan pasang badan bahwa saya dikatakan tidak bertanggung jawab. Dan semua banyaknya utang-utang yang tertanggung oleh yang bersangkutan WW ya, itu adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai suami. Nah, ini saudara kami tua Karangkonang atas Mas Subi ini juga harus bertanggung jawab. Apakah pernyataan itu dapat dipertanggungjawabkan, apakah dia mendapatkan petunjuk atau diangkat sebagai wasit atau perwakilan saudara ibu sehingga membuat pernyataan-pernyataan seolah-olah mendiskonto sebuah harga. Ada diskonto sebuah harga diri saya, atau memurahkan ya, menganggap murah sebuah kebijakan, menganggap remeh sebuah harga diri dan penyelewengan hak. Jadi pada intinya yang saya tuntut adalah sebuah peristiwa. Saya menuntut sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah perkara yang harus diintegrat bersama, yang diinvestigasi bersama, nanti disimpulkan bersama, didiskusikan akan dikemanakan kasus ini dan upaya penyelesaiannya bagaimana, sehingga apa yang selama ini menjadi kegelisahan ya masyarakat, yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat dapat teratasi dengan cara berkomunikasi yang baik, dengan cara inventarisir yang baik, dengan cara diselesaikan dengan sidang yang sederhana ya, dengan kelas yang sederhana, tidak ngobrol-ngobrol kemana-mana dan tidak emosional seperti
yang dilakukan para pihak selama ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.